Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan teori bahasa dan automata. Yang mata kuliahnya itu automata. Nah, saya dan teman-teman saya itu dari kampus STIMIK Bani Saleh, Bekasi. Langsung aja ya, kami tuh dari kelompok 5 ya. Langsung aja. Nah, di sini ada saya sendiri namanya Teo Rahmat Ramadan. Ada nomor NPM mahasiswanya. Kedua ada saudara Denny Ruharjat. Nanti ada orangnya. Yang ketiga ada Maulana Yusuf. Yang keempat ada Muhammad Rizky Darmawan. Yang kelima ada Yayang Iqbal Ayubi. Dan yang terakhir ada Hafizan Abi Rafdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizan Abi Rafdi. Saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bahasa dan automata. Yang pertama ada pengertian bahasa. Nah, pengertian bahasa ini adalah kumpulan kalimat. Kalimat adalah rangkaian kata. Di sini ada pengertian kata. Kata adalah komponen kecil kalimat yang tidak bisa dipisahkan lagi. Yang kedua ada kalimat. Kalimat itu sama dengan ekspresi. Nah, kalau kata sama dengan kayak token. Contoh kata. Nah, di sini ada contoh katanya. Ada A, B, dan C. Nah, di sini ada bahasa dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bahasa natural atau bahasa manusia sehari-hari. Contohnya itu ada bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada bahasa formal. Yang bahasa formal itu kaku dengan aturan yang lebih ketat. Contohnya adalah bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian automata. Automata sendiri itu adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau reconnaissance, menerima atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Di sini ada 2 hal penting terkait automata, yaitu yang pertama itu ada generation, yang kedua ada recognition. Selanjutnya pengertian generation. Di sini pengertian generation berkaitan dengan algoritma penghasil kalimat tersebut yang sesuai dengan aturan tata bahasa atau grammar. Yang kedua ada recognition. Recognition itu pembuatan algoritma yang dapat mengetahui apakah suatu string atau yang bisa dilamarkan dengan huruf S atau bisa disebut dengan kalimat termasuk anggota himpunan bahasa L. Nah, segitu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf kalau ada salah kata atau salah ngomong, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Iqbal Ayubi. Di sini saya akan melanjutkan ya. Berikutnya definisi dalam teori bahasa. Pertama, abjad atau alfabet yang dapat disusun untuk membentuk suatu kalimat. Himpunan simbol terminal dinyatakan sebagai VT, sedangkan himpunan simbol non terminal dinyatakan sebagai VN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Yusuf. Saya akan melanjutkan tentang dari bahasa. Pengertian terminal berasal dari kata terminat, berakhir. Maksudnya derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu. Pengertian non-terminal berasal dari kata non-terminat, tukar huruf, belum atau tidak berakhir. Maksudnya derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Lanjutkan. String adalah deretan terbatas finite simbol-simbol. Sebagai contoh, jika A, B, C adalah 3 buah simbol, maka A, B, C, D, A, B, C, B adalah sebuah string yang dibangun dari
ketiga simbol tersebut. Bahasa Lenguage, himpunan seluruh string yang dapat dibangkitkan dari sebuah tata bahasa grammar. Lanjut, grammar dinotasikan sebagai L buka kurung G tutup kurung atau L, dan himpunan dibagi dua, yaitu A. Himpunan berhingga, B. Himpunan tak terhingga. Grammar dan klasifikasi Chomsky. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel Pt, Pn, S, dan Q, dan dituliskan sebagai G buka kurung Pt, Pn, S, Q tutup kurung, di mana Pt himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. Pn himpunan simbol-simbol non terminal. S tak terhingga. Pn simbol awal atau simbol start. Q himpunan produksi berdasarkan komposisi bentuk ruas kiri dan ruas kanan. Produksinya buka kurung alfa menurunkan beta tutup kurung. Noam Chomsky mengklasifikasikan 4 tipe grammar. 1. Grammar tipe ke-0, unrestricted grammar. Ciri alfa, beta tak terhingga, buka kurung Pt, Pn tutup kurung. Alfa lebih besar daripada 0. 2. Grammar tipe ke-1, konteks sensitif grammar. Ciri alfa, beta tak terhingga, Pt, Pn 0 lebih kecil, alfa lebih kecil dari beta. Grammar tipe kedua ini context free grammar atau CFG. Cirinya berikut. Dan grammar tipe ketiga regular grammar atau RG. Cirinya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu klasifikasi tentang Chomsky. Klasifikasi Chomsky adalah unrestricted grammar atau disingkat UG. Ciri-cirinya: 1. Ruas kiri anggota dari kurung Pt atau Pn kurung tutup. 2. Ruas kanan anggota dari kurung buka Pt atau Pn kurung tutup. 3. Kardinalitas ruang kiri atau panjang alfa sama dengan 0. 4. Kardinalitas ruang kanan atau panjang alfa sama dengan beta. 5. Tidak ada batasan pada aturan produksi. Bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Selanjutnya, unrestricted grammar memiliki 3 tipe. Pertama adalah konteks sensitif grammar atau disingkat CSG. Ciri-cirinya adalah: 1. Panjang ruas kiri sama dengan panjang ruas kanan. 2. Panjang ruas kiri lebih besar 0 atau panjang alfa sama dengan 0. 3. Ruas kanan anggota dari kurung buka Pt atau Pn kurung tutup. Bisa dilihat pada contoh berikut ini. 1. A kecil, B besar menurunkan B besar dan A kecil. 2. A besar, B besar menurunkan
A kecil, C besar, dan D besar. 3. A besar, D besar menurunkan A kecil, B kecil, C kecil, D besar, dan E besar. Tipe yang kedua, contact free grammar atau disingkat CFG. Ciri-cirinya adalah alpha anggota VN. 2. Beta alpha kurung buka VT atau VN kurung tutup. 3. Ruas kiri tepat satu simbol variabel atau non terminal. Bisa dilihat pada contoh berikut ini. 1. B besar menurunkan A kecil, B besar, dan D kecil. 2. I besar menurunkan A kecil, B kecil, P besar, R besar, dan S besar. 3. R besar menurunkan tak terhingga. Tipe yang terakhir adalah regular grammar atau disingkat RG. Ciri-cirinya adalah 1. Alpha anggota dari VN. 2. Beta anggota kurung buka VT, VT dan VN kurung tutup. 3. Beta berbentuk A besar, B kecil atau A kecil. Dengan A kecil anggota VT dan B besar anggota VN. 4. Beta maksimal memiliki sebuah simbol VN yang terletak di paling kanan. Bisa dilihat pada contoh berikut ini. 1. B besar menurunkan A kecil, I besar, B kecil. 2. I besar menurunkan A kecil, B kecil, P besar, R besar, dan S besar. 3. R besar menurunkan tak terhingga. Terima kasih dari saya. Selanjutnya kami serahkan pada teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya, yaitu contoh analisis penentuan tipe grammar. Pertama, grammar 1 dengan aturan produksi S menurunkan A kecil, B besar, lalu ada B besar menurunkan B kecil, B besar, lalu B besar menurunkan B kecil. Ruas kiri semua produksinya terdiri dari sebuah VN, maka G1 kemungkinan tipenya ialah CFG atau RG. Selanjutnya, karena semua ruas kanannya terdiri dari sebuah VT atau string VT VN, maka G1 adalah RG. Nah, kenapa grammar ini disebut RG? Tipenya RG karena semua ruas kanannya terdiri dari sebuah VT atau gabungan dari VT dan VN. Maksudnya apa yang ini? Ruas kanan kan yang sebelah sini nih. Ini ruas kanan, ini ruas kanan, ini ruas kanan. Nah, ruas kanannya ini kalau enggak dia VT atau terminal, ini B contohnya, atau gabungannya VT sama VN. Nah, ini contohnya A kecil, B besar, itu kan VT VN. Ini juga B kecil, B besar, itu kan juga VT VN. Lalu selanjutnya grammar 2 atau G2 dengan aturan produksi S menurunkan B besar A kecil, lalu B besar menurunkan B kecil B besar, B besar menurunkan B kecil. Ruas kiri nih, semua produksinya terdiri dari sebuah VN, maka G2 ini kemungkinan tipenya CFG atau RG lagi. Selanjutnya, karena semua ruas kanannya terdiri dari sebuah VT atau string VT VN,
maka G2 adalah RG. Nah, kenapa ini disebut RG? Karena ya tadi ruas kanannya terdiri dari sebuah VT atau gabungan dari VT sama VM, sama kayak yang G1 tadi. Ini gabungan dari VT VM, B besar A kecil, ini juga gabungan B kecil B besar. Tapi ada juga yang VT aja atau ini B. Lalu selanjutnya grammar 3 dengan aturan produksi S menurunkan A kecil, A besar, B besar, lalu B besar menurunkan A kecil, B besar. Ruas kiri semua produksinya terdiri dari sebuah VM, maka G4 kemungkinan tipe CFG atau RG. Selanjutnya kita cek kenapa ini disebut CFG atau RG, atau lebih tepatnya ini CFG karena ruas kanannya, ruas kanan mengandung string yang panjangnya lebih dari 2. Oke, jadi kalau dia ruas kanannya lebih dari 2 panjangnya, itu dia termasuk CFG atau konteks free grammar. Ini kan A kecil, A besar, B besar, itu kan lebih dari 2, ya kan? Ini juga A kecil, B besar, ini kan 2 juga sama. Selanjutnya grammar 4 atau G4 dengan aturan produksinya A kecil, A besar, B besar menurunkan A kecil, B besar, C besar, B kecil. Ruas kirinya mengandung string yang panjangnya lebih dari 1. Oke ya, A kecil, A besar, B besar kan lebih dari 1 nih, ada 3. Maka G5 nya kemungkinan itu tipenya CSG atau UG. Kenapa? Karena setelah kita cek lagi, semua ruas kirinya lebih pendek atau sama dengan ruas kanannya. Ruas kirinya nih lebih pendek sama dari ruas kanannya. Yang ini 3, yang ini 4. Jadi ini masuknya CSG, konteks sensitif grammar. Semoga dapat dipahami. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah masuk yang ke slide yang terakhir ya teman-teman. Nah, di slide terakhir ini ada grammar G5 dengan Q5 sama dengan A, S, tanda panah ke kanan yaitu AB, SAC, tanda panah BC. Nah, itu tuh ruas kirinya mengandung string yang panjangnya lebih dari 1, maka G6 kemungkinan tipe CSG atau UG. Selanjutnya, karena terdapat ruas kirinya yang lebih panjang daripada ruas kanannya yaitu SAC, maka G6 adalah UG. Oke, baik teman-teman, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka dan dapat ilmu pengetahuan baru, tolong tinggalkan like dan share ke teman-teman kalian. Baik teman-teman, itu aja sih yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jika kurang jelas, tolong dipertanyakan di kolom komentar ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan.